kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibelung dan terbaring di dalam palungan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Juru Selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaannya dan semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Maut artinya mati kekal, saudara, selama-lamanya. Upah dosa adalah maut, saudara. Mati kekal. Tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Yesus supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, Reva, saya menyanyi. Ini pujian-pujian malaikat. B. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang beragam. Satu kali lagi, kemuliaan untuk Allah. Kemuliaan bagi setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena apa yang mereka dengar dari malaikat itu semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi katakan, malaikat telah lahir bagimu anak Juru Selamat di kota Daud. Saudara, melalui kisah yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal seperti berikut, saudara. Yang pertama adalah menghormati hadirat Tuhan. Ini ayatnya, Lukas 2, saudara. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kita perlu sadar, saudara, bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk menghampiri kita, saudara. Menghampiri
manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah. Amin, saudara. Sebaliknya kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan, meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup bersama di dalam hadirat dan kemuliaan. Yang kedua, jadi yang pertama menghormati hadirat Tuhan. Yang kedua adalah memberitakan kabar baik atau menginjil. Saudara, dalam Lukas ayat 11 tadi, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini saudara, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Saudara, Natal ini adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2024 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, saudara. Kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, sampai akhirnya pesan itu kita terima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Haleluya, saudara. Para penggembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu saat mereka berternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing, saudara. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, saudara, supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Kemudian yang ketiga ialah memuliakan Yesus dalam hidup kita. Saudara, Lukas 2 ayat 14b tadi, sesuai lagu tadi berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus yang lahir dibungkus dengan kain lapin dan terbaring dalam bangunan adalah Allah sendiri, saudara. Ia adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba, dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini, sehingga mereka memuliakan Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup kita ini diambil adalah yang membawa kemuliaan nama Yesus. Saudara dan saya sukses, berhasil, kaya, itu bukan karena hasil jerih, itu adalah hasil anugerah Tuhan, bonus dari Tuhan. Maka keberhasilan, kesuksesan, kekayaanmu pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah membawa damai bagi dunia. Di dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, dan damai sejahtera di bumi. Di tengah dunia ini, saudara, penuh dengan peperangan, saudara. Kita tahu kalau nonton televisi akhir-akhir ini, di Suriah, begitu Israel perang dengan Iran, Hizbullah dibom,
Iran dibom, persediaan bomnya kira-kira mulai pabriknya Iran dibom berkurang. Jadi sekarang Korea yang didukung Iran dan Rusia diserbu sama HTS. Ini lagi dikuasai ini, saudara. Beberapa hari lagi ini mungkin Presiden Basar itu terjepit, saudara, karena pendukungnya Rusia masih sibuk berperang dengan Ukraina sendiri. Dan hal ini, peperangan juga membawa dampak pada ekonomi dunia. Tentu saja minyak Iran yang harusnya bisa keluar, kalau kita berperang pasti tidak bisa keluar. Itu akan membawa dampak bagi ekonomi dunia, bisa mengakibatkan resesi dunia. Peperangan, kelaparan, bencana alam. Coba lihat di TV, hujan ekstrim, tanah longsor di Cibau, di Bandung, Jawa Barat, ada mobil apa itu, kayak paving terbalik di tengah, banjir, nggak tahu tuh penumpangnya bisa selamat ya. Coba lihat cuaca ekstrim, bencana alam, kriminalitas. Coba lihat di Beirut, pembacokan, apalagi kriminalitas. Ini Tuhan berpesan bahwa apa yang bisa diguncang Tuhan akan diguncang. Tujuannya apa? Saudara dan saya harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Saat saudara dan saya hidup di dalam hadirat Roh, guncangan bahkan air bah itu tidak bisa menghampiri kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan dari dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Saudara, oleh sebab itu kita sebagai anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun berada. Dan Raja Damainya itu siapa, saudara? Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah Raja Damai. Amin, saudara. Kita harus mengikuti Raja kita. Mana Tuhan harus jadi Raja Damai? Harus mengikuti Raja Damai. Amin. Supaya dunia dapat melihat pengharapan orang. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tepuk tangan yang mulia dulu. Dan yang kelima adalah menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dalam Lukas 2 ayat 14b, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa anak Tuhan di tempat ini yang mengalami perkenanan Tuhan? Saudara bersama dalam perkenanan Tuhan. Amin. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru, yaitu menggantung kedagingan kita di kayu salib dan lahir baru, dibaptis, menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Hati yang lama yang sudah seringkali masuk bengkel, rusak masuk bengkel, rusak masuk bengkel, dibuang saja. Minta Tuhan karena hati kudusnya. Haleluya. Amin, saudara. Daripada di bekasan rusak lagi, dah buang saja hati yang lama. Minta karena hati kudusnya
firman Tuhan di tempat ini. Saudara harus lahir baru, yaitu menerima Yesus menjadi juru selamat kita kan. Setelah itu berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Ayo kita Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, di hadapannya. Sesuai dengan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 1-12, maka orang-orang Majus dari timur dituntun menemui Yesus dan menyembahnya. Melalui kitab para nabi disebutkan bahwa Mesias akan datang, dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Saudara, Matius 2 ayat 6 itu berkata, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Betlehem mereka dituntun oleh bintangnya Tuhan. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersukacita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Saudara, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan air. Hari ini Tuhan sangat berbicara kuat kepada kita tentang apa? Persembahan orang-orang Majus ini: emas, kemenyan, mur. Kemenyan ini berupa apa? Seperti dupa itu, saudara. Artinya apa? Itu untuk apa? Berdoa. Berdoa, katanya sembahyang. Akhir-akhir ini kuat kita terima pesan Tuhan untuk sembahyang. Sembahyang itu dari bahasa Jawa dan Sanskerta, yang artinya sembah dan yang itu artinya yang suci, yang maha tinggi. Kita menyembah yang maha tinggi. Haleluya, saudara. Kata sembahyang ini memiliki dua arti kata, yaitu arti kata sempit dan luas. Arti kata sempitnya yaitu merasakan hadiratnya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya. Nah, tema Natal 2024 ini adalah marilah kita sekarang pergi ke Betlehem, ternyata untuk menjumpai
Sang Mesias, Tuhan di kota Daud, Sang Juru Selamat. Dan di situ pujian bala tentara surgawi merespon pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat, Kristus Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11 dan 13 tadi. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya para gembala yang ada di padang Efrata juga meresponi pemberitaan itu dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dipimpin dituntun tentang ilahi itu datang ke Bethlehem. Melihat Yesus, mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Karena orang-orang Majus ini, Herodes waktu itu membunuh bayi-bayi yang lahir karena dia tidak mau ada raja di atas segala raja, sehingga anak kecil dibunuh. Nah, orang Majus ini memberitahukan kepada Herodes adalah seorang bayi lahir. Maka diperingatkan orang Majus ini supaya tidak kembali ke Herodes, yaitu mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Dalam Matius 2 ayat 12, jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Saudara, dalam perayaan 2024 ini, tema kita, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Bayi, Raja Damai, Raja di atas segala raja, Juru Selamat di Bethlehem di kota Daud. Dan kita melakukan apa yang dinamakan doa, pujian, dan penyembahan. Dari kata lain adalah sembahyang. Dan setelah kita melakukan sembahyang dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita diberikan hikmat, diberikan visi misi, diberikan mimpi bahwa kita diberikan jalan lain untuk tidak menuju binasa. Karena kalau kita tidak diberikan jalan lain sama Tuhan, berarti kita kembali ke Herodes, kita digantung, bisa dibunuh. Yang mengerti pesan Tuhan ini, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, tahun 2025 nanti Tuhan kasih penglihatan bahwa masih diselimuti dengan ketidakpastian, saudara. Beberapa hari waktu yang lalu Pak Presiden Prabowo sudah berbicara. Saya lihat di YouTube, kalau negara Indonesia ini dilintasi energinya Cina, energinya Jepang, Korea, energinya yang dari Asia sana, Iran, itu lintas 40%-nya melewati Indonesia. Pak Prabowo Presiden kita bilang, apakah kita mampu untuk tidak terseret-seret dalam konflik? Ngeri kali orang Batak, ngeri kali lah dengan berita itu. Kalau kita terseret-seret seperang berbagai begini, nuklir terbatas, itu akhir zaman sudah segini. Kerajaan 1000 tahun bisa datang. Ingat saudara, kita Wahyu ini belum digenapi, saudara, yang kedatangan Tuhan Yesus.
Dan saat itu, kalau kita baca di Alkitab, kalau Israel berperang, maka tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Sudah siapa saudara dan saya untuk tinggal dalam hadirat Tuhan? Untuk siapa? Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dan kita pasti ditunjukkan jalan lain oleh Tuhan yang menuju rancangan damai sejahtera bagi yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yaitu siapa? Saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus. Dan kita tutup dengan lagu pujian Reva.